Setelah susah payah banting tulang, akhirnya syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang bisa terpenuhi dan diterima di YouTube Partner Program. Udah nggak sabar jadi pengen cepet-cepet gajian AdSense. Sampai sebulan kemudian, ternyata ada rintangan baru yang tidak terduga. Dari yang tadinya happy, sekarang jadi lemes lagi. Karena duit AdSense-nya nggak bisa ditarik. Oke, mungkin bulan depan. Tapi setelah 3 bulan, tetap aja belum bisa gajian. Padahal channel udah dimonet, udah setengah mati dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Namun ternyata masih ada aja hambatan lain yang harus dilewati. Nah, ini dia rintangan yang sering tidak disadari oleh banyak YouTuber pemula. Apa sih rintangannya? Jadi gini, tahun 2017 lalu, saya pertama kalinya memasuki dunia per-YouTuban. Waktu itu saya ngebantuin teman saya bikin channel, dan di awal-awal channelnya udah bisa berkembang pesat. Sampai akhirnya dimonetisasi cuma dalam waktu 3 bulanan. Setelah dimonet, sempat dapat AdSense sekitar Rp400.000. Tapi sampai berbulan-bulan, uang tersebut nggak bisa diambil, alias mandek di akun AdSense. Karena batas penarikan AdSense itu minimal harus mencapai Rp1,3 juta. Jadi udah dimonetisasi pun, dompet tetap kosong. Nah, setelah itu, pemasukan channel tersebut pun nggak nambah-nambah. Karena setiap kali upload video baru, view-nya malah turun terus. Jangankan untuk dapat 1000 view, dapat 500 view aja susah banget. Frekuensi upload pun makin lama makin jarang, karena udah nggak semangat lagi. Sampai akhirnya, channel tersebut kena dismonetisasi. Dalam kata lain, channelnya ditendang keluar dari YouTube Partner Program dan nggak bisa dapat AdSense lagi. Ini karena channel tersebut tidak mampu mempertahankan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Buat teman-teman yang masih berjuang untuk masuk ke YouTube Partner Program, kalian wajib tahu hal ini dan cara untuk menghindar dari masalah ini. Faktor pertama yang bisa bikin gaji AdSense mandek itu disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan saat mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Banyak YouTuber yang berhasil monetisasi tapi dengan cara yang keliru atau dengan mindset yang salah, dan akhirnya malah sulit dapat duit. Faktor kedua, biasanya karena ada video yang view-nya tiba-tiba melejit tapi nggak tahu alasannya kenapa. Dalam jangka pendek, channelnya berkembang sampai berhasil dimonet, tapi secara jangka panjang, channelnya tidak mampu berkembang lagi karena view dan jam tayangnya turun terus. Supaya hal tersebut nggak terulangi lagi, tentunya saya pun harus melakukan perubahan. Cuma teman saya lebih memilih untuk nggak nerusin YouTube, jadi saya bikin channel baru lagi sendirian. Bahkan saya pun bikin beberapa channel. Ada beberapa yang gagal dan malah ada juga yang sampai dihapus sama YouTube karena dianggap melanggar aturan pedoman komunitas. Tapi saya nggak nyerah, cuma down sebentar terus lanjutin lagi nge-YouTube. Sampai akhirnya, saya mulai ngerti dan nemuin strategi yang bikin saya sekarang bisa narik duit AdSense setiap bulan. Besar kecilnya pemasukan channel YouTube dipengaruhi oleh RPM. Dan kisaran RPM di Indonesia itu jumlahnya kecil banget. Satu video kisarannya paling cuma 5.000 sampai 10.000. Kalau topik seperti bisnis, finansial, dan beberapa lainnya bisa lebih besar. Mungkin bisa nyampe sampai 20 ribuan. RPM itu adalah revenue per mili atau penghasilan per 1000 view. Contohnya kalau channel kita dapat rata-rata RPM Rp7.000 dan dalam 1 bulan channel dapat total 5.000 view, berarti AdSense-nya cuma dapat Rp35.000 saja. Masih jauh dari angka minimal penarikan yaitu Rp1.300.000. Dengan RPM Rp7.000, berarti channel harus dapat sekitar 186.000 total view dalam sebulan untuk bisa dapat Rp1.300.000. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau udah monet channel cuma dapat ratusan view atau bahkan cuma puluhan. Supaya bisa terhindar dan keluar dari masalah ini, teman-teman harus tahu strategi yang benar dalam mendapatkan view dan jam tayang. Jadi bukan pakai trik-trik jalan pintas. Dan gak perlu juga mikirin soal viral, karena viral itu sebetulnya tidak selalu menjadi jawaban dalam berkembang. Yang harus kita fokuskan adalah bagaimana caranya agar channel kita bisa mengalami exponential growth. Artinya perkembangan channel tiap bulan melaju semakin kencang seperti efek bola salju. Strategi yang saya temukan ada 3 langkah. Pertama, miliki target audience untuk channel kita. Atau dalam kata lain, untuk siapa kita bikin video. Kesalahan saya pas pertama kali bikin channel itu, channelnya nggak punya target audience yang jelas. Jadi bikin konten cuma berdasarkan apa yang kita suka. Padahal belum tentu audiensnya suka. Bikin konten jadinya nebak-nebak, kadang view-nya naik, tapi lebih seringnya view-nya turun. Nah, jadi pastikan teman-teman memiliki target audience untuk channel teman-teman. Lalu kenali siapa mereka dan apa keinginan mereka.
Saya sangat menyarankan untuk memilih audiens yang spesifik dulu. Misalnya kalau punya resep masakan, lebih baik pilih yang sedikit lebih spesifik. Contohnya resep khusus makanan pedas atau resep masakan Padang. Dengan memilih topik channel yang spesifik, kita bisa menghindar dari tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Setelah itu, baru kita cari tahu apa yang diinginkan oleh audiens dari topik yang kita pilih. Kita bisa mulai dengan mengidentifikasi 3-4 hal yang paling mereka inginkan, atau masalah yang sering mereka hadapi yang kita bisa berikan solusinya. Contohnya kalau kita punya channel fitness, audiensnya kemungkinan ingin mendapatkan six packs, memperbesar otot, dan membentuk otot. Contoh lainnya, misalnya channel resep minuman, audiensnya mungkin pengen tahu resep kopi, resep mocktail, dan resep smoothies. Agar tahu keinginan audiens, tentunya kita harus luangkan waktu untuk cari informasi. Cara yang paling gampang adalah dengan mengunjungi beberapa channel dengan topik sama atau mirip. Kita bisa atur urutannya berdasarkan most populer, supaya lebih gampang nyarinya. Terus lihat topik-topik dari video-video yang sudah di-upload dalam 6 bulan terakhir yang view-nya lebih tinggi dari video-video lainnya, terutama yang lebih tinggi dari jumlah subscribernya. Selanjutnya, coba identifikasi topik utama dari video-video yang view-nya tinggi, termasuk kata kuncinya. Nah, kalau sebelumnya kita udah upload sekitar 20 atau 30 video ke channel, coba masuk ke YouTube Studio, terus pilih analitik. Di bagian ini, kita bisa lihat 10 video dengan view tertinggi. Nah, cek video-video di bagian 5 teratas. Coba lihat apakah ada yang udah di-upload lebih dari 5 bulan lalu. Kalau ada, lihat topik utama atau kata kunci dari video tersebut. Karena kalau video yang udah lama di-upload, tapi dalam 3 bulan terakhir view-nya masih tinggi, berarti banyak audiens yang suka dengan topik video tersebut. Setelah itu, coba lihat juga ke bagian real time view. Di sini, kita bisa melihat video-video yang mendapatkan view terbanyak dalam 48 jam terakhir. Di posisi 10 teratas, coba lihat juga apakah ada video-video yang sudah di-upload lebih dari 2 bulan lalu. Kalau memang ada, berarti banyak audiens yang suka dengan topik video tersebut, dan kalian bisa catat dulu di catatan kalian. Selanjutnya, cek komentar dari masing-masing video yang sudah dicatat tadi, karena di bagian komentar suka ada audiens yang request atau kasih masukan. Dan teman-teman bisa catat juga kalau ada informasi bagus yang ditemukan. Selanjutnya di langkah kedua, dari 3-4 hal yang diinginkan oleh audiens channel, kita kembangkan menjadi banyak ide konten. Isi dari konten itu memang harus berkualitas, tapi channel kita juga butuh volume atau kuantitas. Kalau jarang upload, maka akan sulit berkembang. Nah, supaya bisa sering bikin video, kita perlu banyak ide konten. Dan caranya gampang, saya akan menggunakan channel fitness tadi sebagai contohnya. Di sini saya mengidentifikasi 3 hal yang diinginkan oleh audiens channel fitness. Dari masing-masingnya, kita akan kembangkan menjadi banyak ide konten. Kita masuk ke YouTube, terus ketik salah satu yang diinginkan audiens di form pencarian. Nah, YouTube akan memperlihatkan banyak topik yang berkaitan, yang juga lebih spesifik. Ini semua bisa dijadikan topik untuk video-video kita selanjutnya, karena yang muncul di sini adalah topik-topik spesifik yang sering dicari audiens. Dan kita pun bisa menambahkan underscore di awal kalimatnya untuk mendapatkan lebih banyak lagi saran. Selanjutnya tinggal ulangi aja masukin kalimat lain yang sesuai dengan keinginan audiens. Nah, teman-teman bisa cari sebanyak-banyaknya, lalu catat semuanya. Setelah itu kalian saring lagi dengan memilih ide konten yang memang bisa kalian bikin, dan ide konten tersebut harus memiliki sifat evergreen. Sifat evergreen artinya ide konten tersebut memiliki umur yang panjang, mungkin sekitar 2-5 tahun dan bahkan lebih lama. Dan bahkan sampai beberapa tahun ke depan, videonya masih punya potensi untuk menghasilkan pemasukan. Langkah yang ketiga adalah membuat video berdasarkan ide-ide konten tersebut. Jadi tinggal disusun aja jadwalnya untuk diproduksi dan diupload ke channel secara rutin. Usahakan minimal bisa upload 2 kali seminggu, kalau bisa lebih sering lebih bagus. Satu hal yang penting untuk digarisbawahi, teman-teman harus bikin video yang disukai oleh target audiens dan juga dicintai oleh algoritma YouTube. Nah, gimana kita bisa tahu video seperti apa yang disukai oleh target audiens dan algoritma YouTube? Caranya adalah dengan mengintai channel-channel saingan yang sudah berkembang duluan. Tujuannya bukan untuk menjiplak, tapi untuk mengenali polanya. Oke, di sini saya buka channel sembarang aja yang biasa saya tonton. Anggap aja ini channel saingan yang topiknya sama atau mirip dengan channel teman-teman. Cuma pastikan channel tersebut menggunakan bahasa yang sama dengan channel kalian. Kita cari video-video yang view-nya tinggi, terutama yang view-nya lebih tinggi dari jumlah subscriber. Tapi pastikan umurnya jangan lebih tua dari 1 tahun supaya nggak terlalu jadul. Kalau nemu, perhatikan topik, judul video, dan juga thumbnailnya seperti apa. Apakah tulisannya bikin penasaran, apakah thumbnailnya menampilkan wajah, dan apakah ada sesuatu yang bikin penasaran atau sangat menarik perhatian. Perhatikan juga gaya desain thumbnailnya seperti apa, dan juga gaya penulisan judul videonya.
Jadi coba identifikasi apa yang bikin judul dan thumbnailnya banyak diklik oleh viewer. Selain itu, perhatikan juga durasi video-video yang view-nya tinggi. Coba perhatikan rata-rata durasinya seberapa panjang. Algoritma YouTube itu bertujuan untuk bikin viewer betah di YouTube. Jadi durasi dan retensi itu menjadi faktor yang penting saat memilih video untuk direkomendasikan. Selanjutnya, kalian tonton video-videonya yang memiliki view tinggi. Coba perhatikan struktur dari videonya, opening videonya seperti apa, lalu bagian tengah dan akhirnya seperti apa. Nah, jadi coba kunjungi beberapa channel kompetitor yang sudah berkembang, agar teman-teman lebih tahu apa saja yang disukai oleh audiens dan juga oleh algoritma YouTube. Coba teman-teman terapkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Setiap upload video baru, beberapa jam setelah upload itu langsung cek rasio klik tayangnya. Kalau di bawah 3%, coba ganti thumbnail atau judul videonya, karena kemungkinan kurang menarik minat dari target audiens. Kalau saya sendiri, dalam 24 jam setelah upload itu, rasio klik tayangnya harus di atas 7%. Bahkan kalau bisa 10% ke atas. Nantinya bakal turun, tapi di 24 jam pertama itu harus tinggi. Karena kalau tinggi, algoritmanya akan lebih gencar merekomendasikan. 1 atau 2 minggu kemudian, biasanya turun ke kisaran antara 3-6%. Namun kalau rasio klik tayang sudah tinggi tapi view dan jam tayang tidak mengalami perkembangan, biasanya karena retensi penonton dan durasi rata-rata ditonton masih terlalu kecil. Berdasarkan pengalaman saya, setidaknya retensi penonton itu minimal bisa mencapai 30-40% dari total durasi video kalau durasi video kita di atas 8 menit. Kalau durasinya lebih pendek, yaitu di bawah 8 menit, apalagi di bawah 5 menit, maka persentase retensinya harus lebih tinggi lagi di atas 50%. Kalau durasi videonya 10 menit tapi rata-rata ditonton cuma sekitar 1 menit atau kurang, berarti retensinya masih jelek. Di upload selanjutnya, teman-teman harus berusaha untuk memperbaiki. Coba lihat aja chart audience retensinya. Di 1 menit pertama, bahkan di 30 detik pertama, pasti ada penurunan viewer. Tapi kita harus usahakan gimana caranya, dalam 1 menit pertama itu masih ada sekitar 60-70% viewer. Kalau dari bagian awal udah banyak viewer yang pergi dan persentasenya ngedrop banget, maka videonya bisa dikatakan tidak menarik. Hal ini memberikan sinyal kepada algoritma untuk menghentikan rekomendasi. Dan setelah 1 menit pertama, yang kita pengen adalah garis yang selurus mungkin. Hal ini memang tidak mudah, tapi dengan pengalaman dan evaluasi terus-menerus, nantinya skill yang kita miliki bisa lebih berkembang. Kalau rasio klik tayang dan retensi udah tinggi tapi tetap sepi, kemungkinan topiknya udah basi, udah terlalu sering dibahas oleh channel-channel yang lain, atau pangsa pasar untuk topik tersebut terlalu kecil. Sedangkan untuk alasan lainnya, biasanya karena performa video teman-teman kalah bersaing dengan video dari channel-channel saingan. Algoritma YouTube itu akan membandingkan performa video kita dengan performa video dari channel lain. Cuma kita nggak tahu dibandingkan dengan siapa, dan kita juga nggak tahu performa video dari channel lain itu segimana. Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha meningkatkan rasio klik tayang dan retensi penonton, sehingga jam tayang pun ikut naik. Untuk lebih jelas soal meningkatkan rasio klik tayang, retensi, dan juga cara membaca analitik, kalian bisa lanjutkan nonton video-video yang ada di playlist ini. Kalau mau tahu caranya mendapatkan penghasilan tambahan untuk channel YouTube selain dari AdSense, lanjutkan untuk nonton video ini.